Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak dan saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita bisa bermuajahah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah senantiasa melindungi kita dari mara bahaya, baik yang nyata maupun yang tersembunyi. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga dan para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat. Kita duduk di majelis ini adalah untuk mengkaji agar kita mengetahui yang asalnya tidak tahu jadi tahu. Nah, pengetahuan ini bukan hanya pengetahuan tentang yang baik saja, bukan pengetahuan yang benar saja, tapi juga pengetahuan tentang yang salah atau yang keliru. Ya, jadi yang asalnya kita tidak tahu jadi tahu, tidak hanya tahu yang baik saja, tapi juga tahu yang tidak baik. Artinya apa? Kita jangan hanya mengetahui yang benar saja, tapi kita tidak tahu yang salah. Kita harus tahu yang benar, tahu yang salah, tahu. Ya. Untuk selanjutnya kita minta kepada Allah agar kita dikasih kemampuan untuk mengikuti yang benar dan dikasih kemampuan untuk mengikuti yang salah atau yang keliru. Sebagaimana doa kita, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, arinal haqqa, tunjukkan kepada kami al-haq, yang benar, kebenaran itu. Haqqan itu benar. Warzuqna, dan rezeki kami. Ya, rezeki kami, warzuqna, dan rezeki kami. Ittiba'ah, mengikuti kebenaran. Wa arinal batila, dan tunjukkanlah kepada kami yang batil, yang keliru. Itu batilan, keliru. Warzuqna, dan rezeki kami. Ijtinabah, menjauhinya. Ini ya. Jadi ini tujuan kita ngaji. Jadi tidak hanya mengetahui sing apik to, sing bener to, sing salah, sing keliru kudu kita ketahui. Supaya apa? Yang benar kita ikuti, yang salah kita jauhi. Kalau umpamanya kita hanya mengetahui yang benar saja, nggak tahu yang salah, kita masuk ke dalam kesalahan atau kekeliruan tanpa tahu. Nah, baik, Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang hadir di sini, pasti ada yang menjadi aktivis organisasi di Muhammadiyah, baik tingkat ranting maupun tingkat cabang maupun tingkat daerah, atau mungkin ada yang tingkat wilayah Jawa Tengah, ada ya? Nggak ada ya, paling tinggi daerah ya. Nah,
Dan di antara kita juga ada yang simpatisan. Artinya apa? Saya pengen tahu Muhammadiyah itu seperti apa. Nah, ini kali ini saya akan menyampaikan hal yang urgen. Kita bermuhammadiyah, kita berorganisasi di Muhammadiyah, kita ngaji di Muhammadiyah. Salah satunya agar kita tahu Muhammadiyah itu modelnya seperti apa. Secara garis besar, Muhammadiyah itu ittiba pada Allah dan Rasulnya, mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah Al-Quran dan mengikuti petunjuk Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, ini secara global. Adapun secara terperinci, lebih terperincinya, kita bisa lihat sumber-sumber pengetahuan yang ada di Muhammadiyah. Salah satunya kali ini saya bawa HPT. Saya tidak akan mengkaji muluk-muluk HPT yang jilid 2 ataupun jilid 3 yang tebel-tebel. Cukup jilid yang pertama, nggak ada yang ini. Ini HPT yang pertama nggak ada tulisan jilid-jilidan ya. Tapi saya bisa merasakan ruh semangat yang menyemangati orang-orang untuk menyusun HPT ini. Karena HPT ini disusun oleh banyak orang, tidak hanya satu orang. Jadi saya merasakan ruhnya orang-orang yang menyusun HPT ini. Jadi kalau yang saya rasakan semangat yang mendasari penyusunan kitab HPT ini adalah apa? Mereka sangat para penyusun tersebut sangat menginginkan ketika kita beribadah pada Allah, dalam hal ini ibadah mahdhah, itu benar-benar dengan pijakan landasan yang kokoh. Artinya landasan yang tidak bakal goyah, yakni kitab Allah dan sunnah Rasul. Maka kalau panjenengan mempelajari dari mulai kitab akidah, kemudian kitab sholat, kitab toharoh, dan seterusnya, maka akan kita lihat ibadah-ibadah mahdhah tersebut ya diawali dengan ayat-ayat Al-Quran dan disusul dengan hadis-hadis Nabi. Kemudian baru perinciannya, tata caranya, kaifiahnya, dan ada catatan kakinya. Nah, catatan kakinya inilah yang para penyusun itu menyatakan kitab ini dasarnya dari hadis ini, dan sebagainya. Jadi tidak serta-merta langsung membasuh wajah, ya, membasuh kedua tangan, tidak serta-merta bilang seperti itu, kecuali ada dasarnya, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis Rasulullah SAW. Jadi kokoh pijakannya. Dan hendaklah kalau umpamanya kita berislam, sebenarnya kalau kita berislam tanpa melihat organisasi pun, kita akan HPT ini ya, ini bisa mencukupi untuk kita beribadah mahdhah, mahdhah. Karena dalam hal ibadah mahdhah, hukum asalnya itu haram. Haram kita melakukan sholat, haram kita melakukan puasa kalau tidak ada perintah, kalau tidak ada tuntunannya. Haram. Berbeda dengan ibadah khairul mahdhah, berbeda dengan ibadah muamalah, berbeda dengan urusan keduniawian. Maka Rasulullah menyatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Nah, salah satu isi daripada HPT ini adalah tata cara mengurus jenazah. Kita kadang-kadang ya
dalam pengurusan jenazah, saya yakin panjenengan secara teori bisa, tapi secara praktek memang beda. Antara teori dengan praktek dalam urusan jenazah, saya yakin 180 derajat beda. Karena teori itu contoh saja ya, pengurus jenazah, yaitu apa yang dimaksud dengan pengurusan jenazah? Memandikan dan mengkafani. Jadi memandikan dulu kemudian mengkafani. Tapi dalam prakteknya itu mempersiapkan kafannya dulu. Kalau kain kafannya udah siap, lapisannya udah siap dan sebagainya, baru mempersiapkan pemandian. Setelah pemandian selesai, baru memandikan. Setelah memandikan, mengkafani. Itu prakteknya. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mau membuat sebuah ilustrasi. Jadi seperti ini, Pak. Siapapun kita, ketika kita tertimpa musibah kematian, itu ibaratnya terhanyut di aliran sungai yang sangat deras. Siapapun dia, orang ketika terkena musibah kematian, itu ibaratnya orang yang hanyut dalam arus sungai yang sangat deras. Bukan tenggelam di laut, bukan ya. Hanyut di sungai yang arusnya sangat deras. Dia akan menggapai apapun yang bisa dia gapai. Walaupun yang dia pegang itu rumput, dia tahu rumput itu nggak bisa menahan bobot tubuhnya, tapi tetap dia gapai. Pokoknya apapun yang bisa dia gapai. Itu kalau orang kena musibah kematian, khusus kematian. Kalau yang lain masih bisa masih bisa berpikir jernih. Tapi kalau kematian, panik, capek, bingung dan lain sebagainya, itu campur aduk jadi satu. Ya, capek, lebih capek ketika umpamanya ya sebelum meninggal, yang meninggal itu sakit dulu, capek ngurus, ya, sedih karena ditinggal, berhari-hari dia mengurus orang tuanya umpamanya, ataupun siapa, suaminya atau istrinya, nggak taunya meninggal, ada rasa sedih, ditinggal, merasa kehilangan, itu pasti panik. Nah, nih harus ngapain itu? Maka ini kadang-kadang yang sering saya temui, saya jumpai di masyarakat, jarene tangan jine nang Muhammadiyah, melu organisasi nang Muhammadiyah, tapi cara pemulasaraan, pemengurusan jenazah kok tidak sesuai dengan ilmu yang kita ketahui dari HPT, yang jelas dasarnya pokok dari Al-Quran dan Sunnah. Maka ini yang kedua harus kita ketahui, ketika ada saudara kita terkena musibah kematian, sebenarnya apa sih yang diperlukan? Itu tadi, orang yang bisa diambil, orang yang bisa dipegang, yang bisa dimintai tolong. Disinilah pentingnya kita berempati. Dengan cara apa? Kita dampingi, melakukan pendampingan. Ya, siap Mas. Jadi ini anak tetangga kita ataupun apa yang aktif ya, saudara kita barengan sini, anak musibah kematian, dampingi. Dampinginya itu dari awal sampai akhir. Ya, bukan hanya didampingi itu apa? Ya itu saya katakan, ketika orang itu kena musibah kematian, minimal itu bingung dia mau ngapain, apa yang harus dilakukan.
Lah, kita orang yang tidak terkena musibah itu bisa berpikir logis, bisa berpikir sehat, bisa berpikir jernih. Maka apa? Yuk kita persiapkan. Kita persiapkan pengurusan jenazah dari mulai memandikan sampai mengkafani. Berarti kudu bisa? Ya memang kudu bisa. Kan bisa ada pelatihan. Udah berapa kali ikut pelatihan? Saya 2 kali. 2 kali. Jadi tahu prakteknya? Sekali. Praktek tahu? Sekali. Sekali ya, alhamdulillah. Ya, jadi kudu wani. Ini Terbayang Pak. Astagfirullahaladzim. Ya, nih. Kalau umpamanya kita mendampingi, saya pernah mendampingi. Jadi kalau saya diminta ngurus jenazah itu ada berapa kali ya? 1, 2, 3, ya hampir. Bentar tuh. Kalau bapak saya nggak dihitung ya, karena bapak sendiri kan itu. Besan ini 3, 4, 5. Ya. Jadi 5 kali saya itu ngurus jenazah diminta. Ketika saya diminta, berarti saya dijadikan sebagai pegangan. Ketika dijadikan sebagai pegangan, pasti saya itu otomatis saya mendampingi dari awal sampai akhir. Biasanya jenazahnya jenazah laki-laki, oh iya ya, nggak mungkin perempuan. Nah ini dari mulai memandikan, mengkafani, menyolati sampai ke kubur. Kue rombongan, kue biasanya paket borongan. Orang ngerti keselip orang apa ya? Nah ini. Nah ya, maksud saya seperti ini. Ketika kita umpamanya panjenengan dimintai tolong, pastikan berarti panjenengan itu adalah orang yang dijadikan pegangan. Beberapa tips yang ingin saya sampaikan. Pastikan panjenengan itu tidak ragu. Jangan menunjukkan wajah ragu ataupun kesan meragu-ragu. Ya. Wah, wedi bukan salah. Orang masalah. Adanya satu kesalahan sedikit atau banyak enggak bakal pengaruh kepada jenazah. Umpamanya salah kiye dongane tengen dicit jebule kiwa. Jenazahnya nggak bakal protes, dan orang yang membantu pemandian jenazah pun tidak akan protes. Jadi harus percaya diri, ya. Nah, memang dibutuhkan jiwa yang mental yang kendel. Kendel itu apa? Kuat itu loh. Ya tidak hanya sekedar bandel, kuat. Kalau umpamanya ada orang yang bilang, kok begini, lo nggak begini, jawab dengan tegas, tidak. Jawab dengan tegas, tidak. Ada beberapa hal yang ini dalam praktek saja ya. Biasanya ada nggak di HPT ini, ataupun panjenengan belajar di belajar cara mengurus jenazah. Saya tanya kepada panjenengan, ada kapas tidak kalau itu? Ada. Saya tanya, kapas itu buat apa fungsinya? Menyerap air yang menetes ya. Perlu saya sampaikan, sebenarnya di dalam mengkafani jenazah itu ataupun memandikan jenazah itu tidak tersebut kata kapas. Ya. Jadi kalau umpamanya menyelenggarakan pemandian jenazah itu ada kapasnya, itu harus tahu fungsi daripada kapas. Kapas itu ada 2 macam. Kapas yang digunakan dalam keadaan basah dan kapas yang digunakan dalam keadaan kering. Kalau kapas yang digunakan dalam keadaan basah itu digunakan untuk membersihkan kotoran-kotoran yang terselip, Contoh,
selangkangan, ketiak, dan lipatan-lipatan yang lain. Ada orang, Masya Allah, maaf ya, memandikan jenazah itu perut si jenazahnya itu ditekan sampai keluar. Saya katakan tidak, jangan seperti itu. Lo nanti nyimpan kotoran najis toh. Yang namanya najis itu kotoran kalau sudah keluar, betul. Yang namanya najis, kotor itu kalau sudah keluar. Ya. Kalau masih di dalam udah disebut kotoran atau najis, berarti kulo panjenengan sami kita semua bawa najis. Iya enggak? Coba lihat, coba rasakan. Ya, perut kita isinya kotoran loh. Iya enggak? Ini. Coba kalau umpamanya yang meninggal itu busung. Apa mau dipaksakan ditekan? Jangan, enggak boleh. Ya. Jadi apa? Yang penting dengan kapas itu diceboki. Sama seperti orang hidup. Apa? Ketika tidak ada kotoran, dia tidak akan terbuka. Jadi diceboki saja. Pastikan diceboki, tidak ada yang lepet. Udah itu aja. Nggak usah ditekan. Nah, dalam hal ini kapas sangat membantu untuk mengetahui masih ada kotoran apa tidak. Ingat, perut jangan ditekan. Hal ini berbeda dengan banyak lebih yang mengatakan, kue perutnya ditekan isi. Kalau panjenengan ngurusi itu, ada lebih bilang seperti itu, bilang tidak, harus bilang tidak. Orang caranya nyong. Nah, jadi kalau mamanya udah dikafani kok metu lagi, ya udah nggak masalah. Si kudu diadusi maning, bisa. Ya ini, jadi harus tahu fungsinya kapas untuk apa. Kalau itu kapas dalam kondisi basah seperti itu, membersihkan hal-hal yang sulit untuk dibersihkan pakai tangan, pakainya kapas. Biasanya selangkangan, bagian dubur dan bagian ketiak itu yang sulit. Termasuk juga bagian telinga. Kemudian kalau kapas yang kondisinya masih kering, itu untuk apa? Itu untuk menyerap, betul sekali, menyerap air yang tidak bisa dikeringkan dengan handuk. Itu sama juga biasanya di daerah-daerah lipatan-lipatan jari tangan, jari kaki. Jari tangan, jari kaki, lipatan, tempelan antara, kan karena di gini kan ya, disedekapkan airnya apa? Daerah sini terjadi pertemuan. Nah, itu dikasih kapas supaya apa? Kalau ada air, airnya itu meresap ke kapas, tidak ke bawah dulu, nggak langsung ke bawah. Pengalaman saya pernah tidak dikasih kapas, nggak tahunya ketika diangkat ternyata ada, bukan terselebas, cuma ada bekas kecembong gitu loh. Itu bukan apa-apa, bukan kotoran, tapi itu bekas daripada air mandi yang belum kering. Airnya apa? Rembesan-rembesannya masuk ke bawah. Dan ini perlu diketahui, kapas itu nggak usah ditaruh di muka. Ya. Medeni wong akhirnya. Matang taruh di Ya kan? Hidung. Enggak usah, enggak ada manfaatnya. Kalau di hidung nanti akan terjadi apa? Kalau di hidung apa keluar? Air itu keluar dari hidung? Enggak. Air yang dari hidung itu akan masuk ke dalam. Jadi tolong jangan dikasih hidung, jangan dikasih, biarin aja. Gua makan. Orang bakalan. Terus mati gua makan. Ya, Makan telinga sister. telinga boleh dikasih telinga, karena apa? Barangkali bisa netes meler, dikasih monggo ya. Jadi kalau mata, hidung, wajah itu jangan dikasih, karena apa? Daerah bagian atas nggak mungkin. Kemudian harus percaya diri. Kalau mamanya diminta, loh, itu harus percaya diri, dampingi. Biasanya yang di dalam kuburan, di dalam kuburan banyak orang-orang itu yang terima itu, yang di atas itu komentar banyak sekali. Terus terang, kalau saya yang diminta untuk mendampingi, saya akan menyetop, diam, jangan bicara kecuali saya.
saya yang ngasih instruksi. Biasanya kan kalau nggak ada yang seperti itu, yang dari atas itu bilang biasanya sih ngedok kuburan dan sebagainya. Weh, dibuka wajahnya, tempelna, ya kan? Tuh kakinya dibuka dan sebagainya. Nah, kalau saya bilang nggak usah. Sebenarnya tidak ada ketentuan tali pocongnya kue dicopot orang ada ketentuan. Ada ketentuannya? Enggak ada. Mohon balik warna. Nah, karena adanya mitos-mitos semacam itulah, ya wes buka bayang KB. Tapi maaf, jangan kain kafanya jangan dibuka, walaupun wajah. Berarti ketentuan? Ya, tidak ada. Tidak ada ketentuan pipi ini kudu nempel lemah, nggak ada. Tidak ada ketentuan. Rapat saja. Nggak ada ketentuan. Trijine kudu nempel lemah dibuka. Tidak ada ketentuan. Mana? Nah, nggak ada ketentuan seperti itu. Udah biarkan saja. Berarti kalau posisi posisi tidur itu kan bisa. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa sebenarnya. Kalau di miringna itu sudah ada itu sunnah Ustaz. Tidak ada. Di miringna madhep nam. Kiblat, iya. Tidak Iya. ada. Kalau mau jujur tidak ada. Mana hadisnya? Mana ketentuannya? Nggak ada. Yang katanya lubangnya, katanya yang lubangnya dan yang kubur. Liang lahat. Lubangnya kan sebelah dibikin lubang lagi loh. Maksudnya yang biar nempel ke sana, nempel ke kiblat. Biasanya ada yang model begitu kuburan. Ada. Memang itu Ada. ada. Kalau yang namanya liang lahat, memang kalau di Indonesia itu nggak ada liang lahat, adanya itu liang cempuren, cemplung gitu. Kalau di liang lahat itu biasanya di tanah-tanah yang keras, itu bisa digunakan liang lahat. Pernah lihat cara model kuburan yang digunakan di Arab Saudi? Itu kan begini, Iya. mamanya ya ini. Permohonan. Jadi ini mamanya madep sana ya. Ini posisi ini apa namanya? Kepala, ini kaki, ya kan? Dari kepala sampai kaki itu sudah teruruk. Memasukkan jenazah dari bagian kaki. Oh, di seluruh. Seluruh benar. Oh iya. Kemudian kalau di sana, kalau di sana itu ditempelkan di sebelah belakang, bukan depan. Kalau kita kan di sebelah depan, ya kan? Iya. Terus dikasih apa namanya glue. Nah itu supaya nggak netak gitu kan. Kalau di Arab enggak, tapi disandarkan. Jadi sandar ke dinding sebelah apa namanya sandarkan. Punggungnya itu yang nempel. Sendean Ustaz. Iya, sendian. Oh, memang saya lihat jenazahnya itu dimiringkan dengan posisi miring lambung kanan nempel tanah. Itu seperti itu. Kemudian ditutup. Sudah dikasih tanda klep di sini. Itu yang namanya liang lahat, liang landak. Kalau di Indonesia Tegal tidak ada liang lahat, adanya liang cemplung atau cempuren. Karena tanahnya tidak bisa untuk membuat liang lahat atau tidak dikondisikan. Tuh ya, masalah pakai liang lahat atau itu enggak masalah, judulnya tadi kubur, judulnya seperti itu. Aslinya yaitu tidak ada ketentuan harus miring, ngatang-ngatang pun boleh, cuma di ngatang-ngatang memang lebih banyak ruang yang dibutuhkan. Berbeda kalau miring, itu saja. Apa umumnya wes, tapi ingat jangan berlebihan, jangan merepotkan yang di bawah dengan dibuka. Memangnya itu lapisan yang ada di kepala itu 3 lapis. Dan yang paling sulit di bagian kaki itu juga sulit sekali. Jadi jangan terpengaruh kalau panjenengan itu di bawah, jangan terpengaruh. Wes urusan dan dimasukkan aja miring supaya enggak ngeletak, ngaplang-ngaplang, kasih glue, tutup. Kayu. Ya bisa kayu, bisa apa pokoknya. Kalau nerima tangan kiri Tidak ada ketentuan. Teknik Teknik itu hanya teknis. Tangan sing kuat kan Ya kan? Teman umumnya ya.
Dan memang sama ya. dan memang kalau kondisinya masuk ke sana berarti apa? Tangan kanan harus di bawah. Kan coba kalau main tangan kanan di atas kan kesulitan. Ya kan? gampang kok Lebih gampang itu hanya teknis saja. Karena tidak ada ketentuan baku, ketentuan syariat. Bismillahirrahmanirrahim Rasulullah. Bismillahi ala millatin nabi atau Bismillahi ala millati Rasulillah. Terima itu. Itu ya waktu menanam, waktu mengubur itu, waktu menimbun seperti itu. Jadi saya inginkan buat kita semua, selain kita tahu cara saya yakin kalau mempelajarinya gampang asli. Kalau nggak dipotong pas nampan ini nggak ucul, Ustaz. Tidak. Bukti? Buktinya sih kalau umpamanya sekarang kan banyak ya. Kemarin Azimah pocongnya udah dibuka duluan di atas keranda. Jadi posisi nampani, orang yang nampani itu sudah terbuka. Karena alasannya waktu itu banjir sih Jadi dibuka di sini. Bisa kan? Jadi nggak ada alasan. Sebenarnya bisa dipocong sih kurang gaib, kurang bahan, kurang kain. Kainnya terlalu pendek. Pokoknya botak sih. Bukan. ukuran lebar kain, maaf ini ya, itu nggak bisa nutup satu bungkus, nggak mungkin, nggak bisa. Nah, lebar kain, bukan panjang ya, lebar kain itu maaf seperti Pak Ibrahim itu kan ya nggak begitu lemu gitu kan, itu saja maaf, itu lebar kain itu nggak bakal bisa bungkus beliau, lebih Hmm. bagian tangan ya, karena tangannya kan Sedekap. nah apakah ada ketentuan sedekap apa enggak? ketentuannya sebenarnya nggak Nah ada. itu. Saya bisa luka gini aja gampang. Nah, Asli benar itu. Kalau saya gini susah. Selama apa gitu? Jeda. Gampang. Saya gini angel mani kita. Anak karena kayak gitu menahan anak mau mati lebih nih tak aja gum. Balik. Ya itu. Jadi tolong jangan jangan menunjukkan wajah-wajah atau nada-nada nggak percaya diri, harus percaya diri. Jadi selagi panjenengan dimintai itu berarti semua jenengan yang jadi dalangnya. Ini pengalaman saya. Pokoknya wis musalah, mu ora, wis. Nah, terus ini mohon maaf lagi mengenai kembang. Mengenai kembang ya, kayak itu masya Allah, ada kembang-kembangan. Kita tahu bahwa dalam Islam itu tidak ada kembang-kembangan. Dan sebenarnya kita juga tahu bahwa kembang itu berasal dari tradisi Hindu atau agama yang kalau tradisi Hindu sendiri menurut Ustadz Abdul Aziz yang mantan pendeta Hindu itu sebagai sarana berdoa. Jadi warna kuning itu Dewa Wisnu dewa apa, warna putih Dewa Brahma, warna merah itu Dewa. Nah, saya pengalaman, mohon maaf, ini saya tunjukkan kepada panjenengan supaya kalau panjenengan jadi dalangnya itu berarti punya hak untuk menguasai ya, untuk untuk ya ibaratnya dalang itu kan sutra dalang itu ya yang menguasai, yang bertanggung jawab dan sebagainya. Nah, saya pernah ini ketika orang-orang rumah biasanya ibu-ibu itu udah sampai dipel nodongi dan sebagainya, ngerangkai bunga-bunga seperti itu. Saya juga heran loh, kok ada seperti itu yang memandikan saya, yang mengkafani saya. Tapi begitu mau diangkat, jadi gini, ketika saya memandikan itu pagi, lah biasanya antara cara memandikan dengan cara mengubur itu lama. Jadi saya pulang dulu terus terang. Habis memandikan pasti saya pulang. Untuk apa? Satu istirahat sampai sekali. Yang kedua adalah ganti baju.
Nah, caranya ketika saya datang, loh, kok udah dikerudungi seperti itu, ya udah saya terima. Akhirnya saya bilang ketika dalam perjalanan menuju ke tempat masjid mau disolati, saya bilang ke salah satu jemaah, dan ternyata itu salah satu orang yang suka mengaji dengan saya. Jadi saya bilang, Mas, antum berani mengambil bunga-bunga yang di atas kafil itu ketika mau disolati. Dia beralasan, saya nggak ada tempatnya, saya udah menyiapkan wadah kresek warna hitam. Itu. Jadi saya udah menyiapkan kreseknya, silakan, berani. Oke. Dah, begitu masuk ke musola yang mana akan disolati, saya perintahkan, instruksikan, laksanakan yang tadi saya sampaikan. Oke, dah, taruh di kresek. Udah seperti itu, udah. Kemudian saya sholatin. Oh ya, dalam hal menyolati, mohon maaf ini biasanya kan ada istilahnya, ada yang nyambut-nyambut dulu ya. Iya. Nah, kalau mau nyambut-nyambut, sebelum sholat. Sebelum sholat ya. Jadi sebelum sholat silakan dikasih sambutan apa kayak. Terutama lebih penting lagi adalah dari keluarga yang hubungannya dengan hukum adami, hutang piutang. Supaya apa? Supaya jenazah yang akan kita sholati itu sudah tidak punya tanggungan hutang karena sudah dijamin ditanggung oleh keluarganya. Itu pastikan itu seperti itu ada sebelum sholat. Ditambah lagi kondisi semacam itu juga untuk memberikan kesempatan kepada yang lain untuk berwudu. Biasanya kan wudu dulu. Jadi jangan menyolati dulu, tapi apa? Kasih kesempatan berwudu, kasih kesempatan bicara keluar rumahnya. Apa? Sohibul kifayahnya itu. Kalau udah selesai, udah siap, yang mau sholat udah siap, wudunya udah siap, baru laksanakan sholat. Habis sholat, yang namanya menyolati jenazah itu dua fungsi. Satu, mendoakan. Dua, sebagai penghormatan terakhir. Jadi yang namanya sholat jenazah itu dua fungsi ya. Ya, boleh dibalik penghormatan terakhir kepada jenazah dan sebagai mendoakan. Makanya di dalam sholat jenazah nggak usah cepat-cepat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di lampu sholat cepet-cepet baru donga. Mbok yao yen pandonga sing khusyuk di dalam sholat. Sholatnya takdirnya nggak usah cepet, santai saja, tenang. Takbir pertama baca Al-Fatihah, tartilkanlah. Takbir kedua baca sholawat, tartilkanlah. Takbir ketiga ini inti doa. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nusulahu wa wasi' madkhalahu wasilhu bil ma'i wassalji wal barad wa naqqihi minal khataya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa zawjan khairan min zawjihi wa alan khairan min zawjihi wa aidhu adzabal qabri wa aidhu fitnatal qabri wa adzabah. Ya, atau doa-doa yang lain silahkan. Jadi jangan tergesa-gesa ketika sholat. Biasanya sih ada yang tergesa-gesa kayak Pak imamnya. Imamnya cuma Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, ya. Dan gue malah anak taklil, anak doa dan sebagainya. Nah, ketika udah salam ya udah selesai. Salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Langsung angkat. Sunnahnya nggak ada doa apa-apa sih. Nah doanya kali itu Kan maksudnya, ya habis sholat kan ada doa, ada zikir, itu memang sunnahnya nggak ada. ya udah Itu doa untuk sholat itu. habis doa habis sholat biasa loh. Ya. Maaf ya, habis sholat biasa itu bukan doa, karena sholat itu adalah doa. Jadi habis sholat biasa itu yang ada itu perintahnya zikir. Ya, habis doa itu zikir. Soalnya sebelumnya sholat ada mati doa. Sing diajarkan. Itu ya. Jadi itu ya dikondisikan barangkali panjenengan ya. Saya harap sih panjenengan itu ada yang jangan hanya 1-2. Kalau diminta atau dikasih amanah untuk mendampingi, dampingilah dengan baik. Percaya diri,
ketika diminta untuk mendampingi berarti Anda menjadi dalamnya. Jadi paskel. Harus mampu, harus kuat dan sebagainya. Ya itu saja kurang lebihnya dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti lain kali ada yang lainnya saya akan sampaikan, kita diskusikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.